Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta'u fihi lahu ajran." Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyu al-karim. Yang saya hormati keluarga besar daripada Sanggar Al-Quran, Sanggar yang hari ini kita semuanya memperingati miladnya yang ke-10, Sanggar Mardani 5 Al-Quran, dan bersama kita pimpinan yang hadir tadi Ustadz Insinyur Hadi Nur Hadi Antono, dan Ustadz kita yang kita doakan semuanya mudah-mudahan lekas sembuh, Ustadz Kiai Haji Tang Usmana MH, mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau dan menyembuhkannya. Demikian juga para jamaah semuanya, para santri, para santriwati, para ustadz, para ustadzah, sehingga mudah-mudahan dengan barokah Al-Quran semuanya menjadi membawa kepada nilai lebih, membawa kepada kebaikan, membawa kepada hasanah. Karena setiap likul harfin minal Qur'ani hasanah, setiap huruf daripada Al-Quran adalah kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan ini menyertai ustadzah semuanya, ustadzah semuanya, pengurus yayasan, dan seluruh santri santriwati keluarga besar daripada Yayasan Al-Quran Madani 5 yang semuanya saya hormati. Pertama, tentu saya ikut menyampaikan tahniah selamat kepada Yayasan Sanggar Al-Quran Madani 5 yang telah Allah karuniakan umur 10 tahun, gitu ya, umur yang tidak pendek, tapi juga umur yang belum panjang begitu. Umur yang kemudian dalam waktu yang relatif pendek ini Allah telah membukakan begitu banyak karunia yang luar biasa bagi yayasan ini dan keluarga besarnya, sehingga diterima oleh masyarakat, diterima oleh umat, kemudian bahkan sudah menyebar lebih dari 1000 santrinya. Ini satu pesantren yang luar biasa dan pola baru yang mudah-mudahan akan bisa dikembangkan oleh lembaga-lembaga sejenis di perkotaan, di Jakarta, di tempat-tempat yang lain. Dan karenanya mudah-mudahan kreasi daripada Yayasan Al-Quran Madani 5 mudah-mudahan akan menjadi sunnah hasanah tradisi yang baik yang akan diikuti oleh yang lain, dan karenanya akan menghadirkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Rasulullah pernah menyampaikan, siapapun yang membuat sunnah hasanah tradisi yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala, dan bahkan pahala bagi siapapun yang mengikutinya akan diberikan kepada dirinya, begitu berkelanjutan sampai terjadinya hari kiamat nanti. Hani'an lakum, selamat untuk para ustadz, para ustadzah, pimpinan yayasan yang telah menghidupi, telah membesarkan yayasan ini, dan sekali lagi mudah-mudahan akan menjadi sunnah hasanah, termasuk akan menjadi alternatif dan solusi kegiatan bagi kawasan di Johar yang sering kemudian diasosiasikan dengan adanya masalah tawuran, sesuai dengan apa yang menjadi harapan, cita-cita, keinginan daripada warga Johar semuanya. Hadirnya Sanggar Al-Quran Madani 5 menjadi sebuah fakta bahwa warga Johar bisa menghadirkan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang bermartabat, kegiatan yang mengharumkan nama Johar, nama warganya, bahkan bukan hanya harum di dunia saja, tapi akan bisa membawanya menjadi keharuman hingga ke akhirat nanti. Ketika kita semuanya mudah-mudahan Allah masukkan ke surganya Allah SWT dengan Al-Quran, dan bahkan Allah selalu memberikan kesempatan
irqa wartaqi, ya. Naiklah, meninggilah, ambillah posisi yang tertinggi dari Al-Quran, karena sesungguhnya posisi Anda tertinggi dari surga itu adalah setinggi dan sebanyak Al-Quran yang Anda baca, dan apalagi Anda ajarkan, Anda amalkan, Anda perjuangkan, Anda hafalkan, membawa kepada peningkatan kualitas kehidupan. Sekali lagi, hani'an lakum, selamat kepada Sanggar Penghafalan Al-Quran Mardani 5, dengan segala kegiatannya, dengan segala usroh kabirahnya, keluarga besarnya, yang mudah-mudahan sekali lagi akan memberikan nama yang lain dan atau pengesahan yang lain terhadap Johar yang kemudian akan dikenal sebagai tempat di mana Al-Quran dipahami, diajarkan, dipelajari, dikaji, dihafalkan, disebarluaskan, dan dari ajaran Al-Quran menghadirkan masyarakat yang betul-betul masyarakat yang utama. Utama dari sisi pertama adalah kalau kita runut ke dalam Al-Quran itu sendiri, maka ayat yang pertama adalah, atau surah yang pertama rangkaian tentang membaca, tentang belajar. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Membaca yang ada iqra-nya tetapi bismi rabbika ladzi khalaqnya. Jadi mudah-mudahan akan menghadirkan komunitas yang terus belajar, terus membaca, terus mengembangkan intelektualisme, mengembangkan wawasan, mengembangkan sumber daya manusia yang berkeunggulan dari sisi intelektual, tapi sekaligus juga dari sisi spiritual. Menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang komprehensif, kamil mutakamil, yang dengan cara itu akan memberi pastilah akan menjadi nilai tambah yang Al-Quran, dan kemudian mempunyai kualitas keunggulan dari sisi sains, penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan untuk menjadi teladan di sekolah maupun di kampus, menjadi pionir menghadirkan solusi untuk masalah-masalah sosial, ekonomi, kesehatan, sebagaimana sekarang kita sedang menghadapinya, pastilah itu akan menghadirkan keunggulan yang luar biasa. Itu prinsip yang pertama dari adanya masyarakat yang berorientasi ber-Al-Quran. Masyarakat yang utama, terpelajar, berkeunggulan, tapi sekaligus berakhlak yang tinggi karena spiritualitasnya yang tinggi. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Masyarakat ini kemudian pun juga berlanjut di dalam ayat yang kedua adalah nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la'ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dengan intelektualisme yang tinggi, wawasan yang banyak, penghafalan Al-Quran yang banyak, kemudian terus bisa diwujudkan menjadi kreasi-kreasi yang membawa kepada keunggulan umat manusia, keunggulan sumber daya manusia, dan dari situ menghadirkan manusia-manusia yang bisa menghadirkan peran serta membawa kepada keunggulan, ya, keunggulan peradaban, keunggulan ekonomi, keunggulan sosial, keunggulan termasuk juga kemampuan untuk menghadirkan skill dan keahlian-keahlian untuk memaksimalkan seluruh penemuan yang ada, baik kaitannya dengan masalah sains, teknologi, informasi, IT, dan semuanya. Maka yang kedua adalah setelah itu kuat, kokoh, dan kuat. Hubungannya dengan Allah dan kokoh dan kuat, maka dikokohkan kuat jugalah dengan akhlaknya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin adzim. Inilah ciri yang kedua daripada masyarakat yang berorientasi pada Al-Quran. Ada akhlak yang mulia di sana. Akhlak yang mulia ini rujukannya adalah konkret, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dengan demikian, maka Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa akhlak itu adalah bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang bersifat normatif dan atau sesuatu yang bersifat tidak pasti, tetapi sesuatu yang pasti karena rujukannya jelas. Al-Quran ada di sana. Apa yang dikatakan Al-Quran baik, itulah insya Allah baik, itulah baik. Apa yang dikatakan Al-Quran mungkar, itu adalah mungkar. Apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, itulah keteladanan agung yang luar biasa, yang layak untuk kemudian menjadi rujukan kita semuanya. Bila itu kemudian mewujud, maka insya Allah akan menjadi komunitas masyarakat manusia yang dengan Al-Qurannya, manusia utama, ilmunya, wawasannya, belajarnya, kemampuannya menyelesaikan masalah, berkontribusi untuk sesama, dan kemudian ubudiyahnya yang bagus, tapi sekaligus akhlaknya yang mulia. Bila itu kemudian mewujud, maka wajarlah bila kemudian perintah berikutnya adalah untuk mengokohkan qiyamul lail, tapi sekaligus juga berikutnya adalah untuk menyebarkan kebaikan ini. Inilah yang saya yakin menjadi concern yang sangat penting untuk kita apresiasi, kita dukung. Bagaimana dengan kegiatan ini maka akan menghadirkan kontribusi, bukan sekedar penghafal biasa, bukan sekedar pengkaji biasa, tapi penghafal Al-Quran yang orientasinya adalah kepada menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, yang konkret,
yang real, yang berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, lingkungannya, bahkan menjadi menghadirkan kontribusi merubah masyarakat yang tadinya dikesankan negatif menjadi masyarakat yang berkeunggulan, dengan akhlaknya yang mulia, menjadi komunitas yang selalu aktif, menyapa, berkomunikasi, berkontribusi, bersilaturahim, semuanya senang dan menyenangkan, semuanya nyaman dan kemudian bisa bekerja sama. Dan bila itu dilakukan, saya yakin Al-Quran betul-betul hadir membawa kepada keunggulan dan membawa kepada kebanggaan-kebanggaan. Sebagaimana kemarin semua masyarakat muslim bangga, bersyukur karena Al-Quran kemudian dibaca oleh seorang presiden Recep Tayyip Erdogan dalam pembukaan Masjid Hagia Sophia untuk menghadirkan kembali ingatan tentang bagaimana Islam pun bisa menghadirkan komunitas yang berperadaban, yang berkeunggulan, yang berkekuatan, yang bisa menghadirkan kebanggaan terhadap Al-Islam. Nah, inilah ketika Al-Quran dihadirkan, maka akan membawa kepada, sekali lagi, keunggulan-keunggulan, kebaikan-kebaikan, bukan hanya pada tingkat yang berjarak dekat, tapi bahkan pada tingkat yang berjangka jauh. Bukan hanya jauh dari sisi jarak kilometer, tapi jauh dari sisi zaman. Kita tahu bahwa Masjid Hagia Sophia itu sudah dijadikan masjid sejak tahun 1493, sejak abad ke-15 yang lalu. Dan sekarang, di abad ke-20, kembali menjadi masjid, setelah sebelumnya sempat diubah menjadi museum. Tetapi sekarang dikembalikan menjadi masjid, dan itu menghadirkan kebanggaan, menghadirkan kesyukuran, menghadirkan pembuktian bahwa Islam bisa menghadirkan sesuatu yang berkeunggulan, membawa kepada peradaban, membawa kepada kontribusi. Ya. Saya ingin mengatakan kalau itu bisa terjadi di Istanbul, di Turki, di Indonesia bisa terjadi, bahkan di Johor pun bisa terjadi. Dengan Al-Quran yang dikaji, yang kemudian dihafalkan juga, penting untuk kemudian dipahami juga. Karena dengan memahami, maka kita akan mengetahui tentang ajaran Al-Quran yang mengajarkan kepada prinsip membawa kepada keunggulan, membawa kepada kehebatan, membawa kepada kepintaran, membawa kepada wawasan yang meluas, yang membawa kepada manusia-manusia yang akan kemudian menghadirkan nilai lebih dan kemudian pun juga kontribusi yang lebih. Karena sangat dipentingkan, sekali lagi, mengaji penting, membacanya penting, menghafalkannya penting, mengamalkannya sangat penting, dan mendakwahkannya juga sangat penting, tapi itu semuanya akan menjadi sangat kokoh ketika itu semuanya dipahami. Karenanya sangat penting untuk kemudian dalam mengaji, di dalam tahsin maupun tahfidnya, penting juga untuk diajarkan tentang makna daripada yang kita baca, melalui terjemahnya, melalui tafsirnya. Ya mungkin satu hari satu ayat misalnya, saya kira nanti lama-lama dalam 6.000 hari selesailah pemahaman itu, yang kemudian dibingkai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dibingkai dengan wa innaka la'ala khuluqin adzim, maka insya Allah akan menghadirkan komunitas yang dengan Al-Qur'annya menghadirkan generasi yang khaira ummah, generasi yang mempunyai keunggulan-keunggulan, bahkan keunggulan yang paling unggul, tapi yang orientasi ujung akhirnya adalah rahmatan lil alamin, menghadirkan dengan Al-Qur'an itu kerahmatan, kebaikan, keunggulan, dan itu semuanya bisa dilakukan. Dan Sanggar Al-Quran sudah memulainya, 10 tahun sudah dijalani. Mudah-mudahan dalam 10 tahun berikutnya akan menghadirkan betul-betul komunitas dari Sanggar Al-Quran ini yang menghadirkan Johor baru yang betul-betul baru dalam orientasinya, dalam pemikirannya, dalam perilakunya, dalam interaksinya, dan juga dalam keunggulannya dan kontribusi yang diberikan kepada masyarakat. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi. Dengan Al-Quran selalu menghadirkan nilai tambah, pahala yang bertambah, sekaligus juga menghadirkan keselamatan dari segala apapun, termasuk keselamatan dari COVID-19 yang sekarang ini sedang melanda seluruh dunia. Barakallahu fikum jami'an, barakallahu lakum wa fi ma'hadi tahfidikum, walam yatirakum a'malakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.